kita lagi makan acar atau cuka, pernah nggak sih kepikiran itu tuh sebenarnya zat apa sih? Nah, ternyata zat tersebut termasuk ke dalam golongan asam karboksilat. Hari ini kita akan membahas terkait pengertian, struktur, sifat, reaksi, pembuatan, kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana caranya mengerjakan soal terkait materi asam karboksilat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Let's go! Asam karboksilat adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi COOH. Gugus ini disebut gugus karbosil dalam sistem IUPAC. Asam karboksilat disebut asam alkanoat, rumus umumnya adalah CnH2NO2. Contohnya adalah asam asetat yang terdapat dalam cuka dan asam format yang terdapat pada senggetat semut. Struktur umum asam karboksilat adalah RCOOH dan gugus COOH. Terdiri dari dua bagian, yaitu gugus karbonil dan gugus hidroksil. Inilah yang membuat sifatnya menjadi asam. Cara memberi nama asam karboksilat adalah dengan mencari rantai utama yang mengandung COOH. Penomoran dimulai dari karbon yang mengandung gugus tersebut. Akhirnya alkana diganti menjadi OAT dan ditambahkan kata asam di depan. Misalnya HCOOH disebut asam metanoat dan CH3COOH disebut asam etanoat. Sifat asam karboksilat bersifat asam lemah. Senyawa ini bisa bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Selain itu, asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen sehingga titik didihnya relatif tinggi dibandingkan senyawa lain dengan massa yang sama. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa dalam reaksi penyabunan. Dapat juga bereaksi dengan amonia pembentukan amida, serta dengan PCI5 membentuk alkanoil klorida. Asam karboksilat dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer menggunakan oksidator kuat seperti KMN04. Prosesnya melalui tahap aldehid terlebih dahulu lalu menjadi asam karboksilat. Asam karboksilat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya asam asetat dalam cuka, bahan baku plastik, pelarut di laboratorium, serta untuk menghilangkan karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana caranya menamai ataupun mengerjakan soal terkait materi karboksilat. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di sini itu aku udah bikin ya beberapa langkah-langkahnya untuk menamai senyawa asam karboksilat. Dan di sini juga sudah ada contohnya ya, untuk sebagai contoh. Oke, langsung aja kita mulai. Langkah pertama itu ada menentukan rantai sepanjang yang mengandung gugus COOH. Oke, dari sini kita bisa lihat nih ya, udah ada nih COOH tuh yang ini nih. Nah, untuk menentukan rantai terpanjang atau yang mengandung gugusnya ini, yang pertama itu kita harus hitung dulu nih. Nah, perhitungannya itu tuh dari sini ya. Kita hitung. Yang pertama kita hitungnya tuh harus ke sana. Kita coba dulu ke sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita coba ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Atas juga ada 5 nih. Yang terakhir kita coba nih ke bawah. Kira-kira ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang ke bawah itu juga ada 5. Karena semuanya itu ada 5, kita ambil aja yang lurus ya. Kita ambil yang lurus, berarti kita ambil yang ini ya. Oke, kita ambil yang ini. Nah, ini tuh berarti kita sudah mendapatkan rantai utamanya. Sedangkan yang di luar-luarnya ini kita sebut sebagai cabang. Yang ini itu cabangnya ya. Ini itu namanya cabang. Oke, kita sudah menentukan mana rantai utama dan mana cabangnya. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua.
di sini kita bisa lihat langkah yang kedua itu penomoran dimulai dari OCOH atau COH ya. Itu kita selanjutnya adalah memberikan nomor. Nah, sesuai instruksinya di sini, berarti kita memberikan nomor itu dari sini. Oke, kita kasih nomor dulu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini kita sudah di sini, kita sudah bisa melihat nih. Nomor 3 itu ada etil. Lalu di nomor 4 itu ada metil. Oke, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu cara menamai atau yang menulis ini, menulis struktur ini. Oke, yang pertama itu kita harus tulis asam. Kita tulis asam terlebih dahulu ya. Ini kita tulis asam. Oke, setelah asam kita lanjut ke nomor cabang. Nah, nomor cabangnya itu berarti tadi kan kita udah mengetahui nih, yang di nomor 3 itu ada etil, dan di nomor 4 itu ada metil. Lalu mana dulu nih yang harus kita tulis, etil dulu kah atau metil dulu? Nah, cara penulisan nomor cabang itu kita lihat dari alfabetnya ya. Antara E dan M itu kan duluan E, berarti kita tulis yang etil dulu. Oke, kita tulis berarti 3 etil. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu metil. 4 metil. Nah, jadi seperti ini. Lalu lanjut ke yang terakhir yaitu nama cabang karboksilat. Oke, di sini kan biasanya kalau alkana itu belakangnya A. Jadi karena jenis karboksilat itu dia makanya alkanoat. Kita hitung di sini tadi kan kita udah tahu nih, nggak perlu hitung lagi sih, tapi kita udah tahu nih tadi itu ada 5 kalau dalam alkana itu kan pentana, sedangkan kita kan makanya alkanoat, berarti dari pentana menjadi pentanoat. Ini kita tulis ya, kayaknya aku harus coba ke bawah deh, kayak saya nggak muat nanti tidak jadi sama. Ya, ini tuh nyambung ya, jadi dari sini ke sini. Aku tadi mau di sini, tapi kan karena aku tidak kelihatan, jadi kita di sini. Oke, jadi ini dia namanya dari yang ini. Tuh lihat caranya, cukup simpel dan mudah ya sebenarnya kalau kita udah paham. Dan yang paling kunci utamanya itu adalah harus menyesuaikan dengan langkah-langkah ini ya. Kalau udah menyesuaikan, ini pasti bakal mudah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa asam karboksilat adalah senyawa dengan gugus negatif COOH yang memiliki sifat asam lemah dan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun industri.